Selamat siang teman-teman. Sorry nih, baru bikin video soalnya saya sakit teman-teman, jadi kena flu, nggak enak badan, saya demam. Ini udah agak mendingan, tapi suaranya masih bindeng. Oke, deketin sini lagi dong dikit. Iya. Oke teman-teman, kali ini sesuai janji saya kemarin, saya akan bikin video menggunakan ini hasil penemuan saya. Kita menggunakan misting embun yang akan saya pakaikan ke kandang koloni. Jadi bagaimana mistingnya itu bekerja, bagaimana hembusan nozzle-nya, dan bagaimana reaksi burung ketika dia menerima embun itu. Oke, simak terus teman-teman ya. Ini saya menggunakan misting. Nah, ini ada info terbaru teman-teman. Jadi kemarin adaptor yang lama itu nggak kuat ngangkatnya teman-teman. Ini 80 PSI. Ternyata adaptor yang lama itu nggak tahu itu berapa watt ya. Yang saya tahu 12 volt 2 ampere tuh nggak mampu ngangkat. Jadi saya pakai yang dulu saya pernah pakai Aquascape ini yang ampernya tinggi dan wattnya yang tinggi teman-teman, agar dia mampu mendorong mesin pompanya kuat gitu, biar bisa mendorong kuat. Nah, jangan lupa teman-teman, yang pertama isi. Nah, ini kenapa saya ngisi galon teman-teman ya, karena galon ini tempat pompanya menyerap airnya. Jadi begini teman-teman. Nah, ada saringan di ujungnya gini. Nah, nanti langsung kita masukin ke galon yang sudah diisi air teman-teman. Saya mengambil airnya dari sumur bor teman-teman, pakai kaki. Jadi udah penuh, langsung aja kita hidupin teman-teman. Nah, ini jangan lupa kita masukin sampai ke dasarnya dan kita lihat pompanya bekerja. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa kita keluarin makanannya dulu. Jadi pakan keringnya dikeluarin dulu teman-teman, biar nggak basah teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, kebetulan saya baru nyiapin makanannya nih. Nah, udah habis teman-teman. Oh iya teman-teman, nah salah satu tips dari saya teman-teman ya, kenapa saya sudah ada makanan di situ tapi tetap menggantungkan makanan di sini teman-teman. Mengapa itu saya lakukan? Karena pada dasarnya teman-teman, naluri burung itu paling suka makanan yang berada di atas. Jadi dia makan saat bertengger di atas teman-teman. Jadi makanan ini akan, sini lihat sayang. Nah, makanan ini akan lebih cepat habisnya teman-teman. Nah, ini habis banget nih teman-teman dibanding yang ada di sini. Nah, yang ada di sini masih agak tersisa teman-teman ya. Tapi kalau yang digantung itu habis semua teman-teman. Karena pada dasarnya naluri burung itu suka yang berada di atas teman-teman, dan menggantung di pinggir-pinggir kayak gini. Jadi kandang kotak atau kandang koloni, teman-teman kalau misalkan pengen dia makan banyak dan dia suka makan, teman-teman taruh di bagian atas pinggir kandang, misalkan di bagian sini gitu teman-teman. Nah, dia akan lebih suka makan dibanding yang ditaruh di bawah atau ditaruh seperti ini teman-teman. Nah, kalau sama seperti baik itu pakan kering atau itu pakan basah juga seperti sayuran, dia lebih akan menghabiskan terlebih dahulu yang berada di atas dan ditenggerkan di kandang teman-teman. Nah, makanya saya biasanya naruh pakan basah di sini, kandang, kangkung, dan juga saya memberikan jagung juga yang bertengger di atas, tapi yang bertempat di atas ini juga saya kasihkan. Sama pakan kering yang selalu saya standby-kan, yang biasa duluan habis itu yang bertengger di sini teman-teman. Begitu juga tulang sotong teman-teman ya. Tulang sotong juga saya tenggerkan di atas, saya nggak taruh di bawah. Karena sekali lagi tips yang saya berikan yaitu naluri burung pup itu paling suka yang berada di atas dan bertengger di atas. Setiap saya memberikan makan, pasti yang dua ini duluan yang dihabiskannya teman-teman, baru yang di sini. Oke, demikian tipsnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tadi ya, gunakan adaptor yang besar ya, ampernya itu besar teman-teman, di atas dari ampere penggunaan ini. Ini menggunakan ampere 2,2 ampere. Usahakan teman-teman membeli yang 3 ampere atau beli adaptor di tempat teman-teman membeli ini
mesin pompanya. Nanti saya cantumkan link di deskripsi di mana tempat membeli pompanya teman-teman ya. Walaupun sakit, saya tetap semangat bikin konten teman-teman. Untuk teman-teman semua. Langsung dicolokin aja. Nah, oke teman-teman, ini lihat embunnya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat gak? Nah, di bagian sini. Nah, ini juga yang kecil-kecil saya ajak juga teman-teman. Sama yang Mong juga sebelum saya bersihin kandang, saya ajak dia mandi, merasakan embun yang ada di koloni. Nah, teman-teman bisa lihat itu mandi, itu juga. Nah, dia pada seneng banget teman-teman mandi. Ini kita sambil lihat ya. Nah, ini embunnya banyak banget teman-teman, bertebaran dari segala sisi, dari sini, situ juga, arah ke kandang itu juga. Semuanya ngembun. Nah, bisa dilihat teman-teman yang lutino udah mandi teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga lutinonya kasih lihat juga tuh. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman juga yang punya kandang koloni atau punya kandang kotak di rumah, biar nggak ribet-ribet mandiinnya, pakai alat misting gini aja. Jadi nggak capek-capek semprot dan lain-lain di kandangnya. Teman-teman bisa menggunakan alat embun misting yang menggunakan nozzle ini untuk membuat embun di dalam koloninya. Nah, di daerah luar kandang juga jadi seger teman-teman. Padahal ini panas banget teman-teman ya. Nah, ini panas banget nih, saya siang hari nih ngambil videonya. Jadi kita juga yang di luar kandang kena embun ini teman-teman juga sejuk gitu, merasakan sejuknya. Nah, ini teman-teman dia mandi teman-teman bisa dilihat. Nah, bisa dilihat ya. Kelihatan nggak? Ya. Itu juga. Nah, ini yang di sini juga mandi. Teman-teman bisa lihat, jangan pelan-pelan ngedatanginnya. Nah, itu juga dia mandi. Nah, reaksi burung teman-teman paling suka itu embun teman-teman. Kalau semprotan itu masih terlalu besar teman-teman ya airnya. Kadang-kadang dia malah kocar-kacir, malah lari, malah kaget. Kalau misalkan kita menggunakan embun ini, dia karena airnya sangat halus teman-teman. Jadi dia juga suka gitu. Nah, coba lihat yang albino, yang di kandang kotak sana juga. Dia mandi teman-teman. Nah, jadi burung itu juga, ini lihat, kasih lihat sini nak. Nah gini ya. Nah, jadi burung juga paling suka dengan hembusan embun yang halus teman-teman. Jadi dia suka banget. Nah, itu nak, yang albino nak, pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu bisa dilihat teman-teman. Dia mandi ya. Kasih lihat itu aja. Ya, udah kamu situ aja. Udah. Dia mandi kan. Nah, ini di bagian atas juga teman-teman bisa dilihat teman-teman. Nah, ini semuanya nempel teman-teman di dekat embunnya teman-teman. Nah, dan juga anak-anakan coba lihat teman-teman, bisa dilihat yang anakan juga pada mandi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kamu jangan bergerak dulu. Nah, yang anakan juga mandi teman-teman, dia paling suka embun gitu. Nah, pada mandi semua. Jadi intinya teman-teman, burung-burung itu paling suka hembusan air dengan embun. Jadi biar teman-teman nggak ribet nyemprot-nyemprot atau bikin embun, teman-teman bisa menggunakan alat misting itu tadi yang saya gunakan.
Ini tadi kelihatan ya. Oke teman-teman, sambil teman-teman menggunakan mesin menghidupkan alat pompa airnya ya, jangan lupa galonnya teman-teman, galonnya jangan sampai habis. Jadi teman-teman harus standby ngisi galon ini. Nah, semakin besar tekanan yang dikeluarkan oleh pompa teman-teman, walaupun dia ngembun, akan semakin cepat airnya habis. Jadi semakin, ini nanti ada pilihannya teman-teman, ada yang 80 PSI, ada yang 100 PSI, ada yang 130 PSI. Nah, semakin besar tekanan pompa akan semakin cepat airnya habis. Jadi teman-teman standby kan aja. Saya udah nggak menggunakan timer lagi teman-teman ya, karena timer terlalu beresiko teman-teman, karena galon saya kecil. Mungkin kalau teman-teman menggunakan galon besar gitu ya, itu bisa airnya nggak habis, atau langsung disambungin ke air ledeng. Mungkin air PDAM teman-teman bisa langsung menggunakan timer. Tapi kalau saya karena menggunakan dari galon ini, saya tidak berani menggunakan timer, karena kadang-kadang karena timer hidup sendiri dan kita tinggalin, timer belum off, ternyata air galon udah off duluan gitu. Nah, itu bahaya bagi mesinnya, nanti panas teman-teman. Nah, ini mesinnya udah beberapa menit digunakan, burung-burung udah pada mandi, mesin ini awet teman-teman, jadi dia nggak panas gitu. Nah, dia menjaga dari sini. Jangan lupa teman-teman jaga selalu air galon yang ini agar tidak habis. Teman itu bisa lihat teman-teman yang ada di ayunan juga mandi teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Dia mandi teman-teman, yang berada di ayunan juga dia ikut mandi. Oke. Ya, setiap mandinya ini teman-teman ya, saya menggunakan 2-3 galon. Jadi 2-3 galon itu kalau misalkan udah cukup mandi semua dan dia udah pada nangkring ngeringin badan, yang lain udah pada nangkring ngeringin badan, dan yang mandi yang lainnya itu udah nggak mandi lagi juga, yang lainnya udah stop mandi, maka saya stopkan juga pompanya. Jadi udah cukup mandinya gitu. Nah, itu saya lakukan dalam 1 minggu itu sekitar 3 kali teman-teman. Yang paling bagus itu teman-teman ya, misalkan Senin mandi, terus Selasa nggak mandi, nah Rabu mandi teman-teman, Kamis libur, Jumat kembali mandi teman-teman. Nah, lanjut Senin lagi. Nah, kalau mandi tiap hari, pernah saya lakuin juga teman-teman, kalau mandi tiap hari responnya terhadap air itu kurang teman-teman. Jadi misalkan hari ini dia mandi, nanti besoknya dia nggak mandi teman-teman, kecuali lusanya baru dia mandi lagi teman-teman. Yang anakan juga saya bersihkan teman-teman, alasnya. Nah, yang anakan ini juga cukup kotor, alasnya sering kali kotor teman-teman. Jadi selalu saya bersihkan juga. Terutama bagian lantainya teman-teman, nanti ini biasanya saya sikat teman-teman, biar selalu bersih. Ada informasi juga yang saya ingin sharing kepada teman-teman, yaitu mandi ini juga kegunaannya menghindari overhead untuk indukan-indukan yang sedang mengeram teman-teman, karena kepanasan atau overhead ini bisa mengakibatkan indukan itu mati. Nah, untuk menghindarinya teman-teman bisa menggunakan alat mixing ini untuk memandikan burung-burung teman-teman agar tidak overhead. Demikian teman-teman. Oh ya, teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini. Karena subscribe ke channel ini nggak ada ruginya teman-teman, karena semuanya berisi tentang edukasi perawatan burung. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe channel ini.